Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa di kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah bersyukur ya, kita sudah bisa melaksanakan tatap muka ya, walaupun terbatas. Harus kita syukuri karena apa? Karena ada peningkatan yang sebelumnya kita nggak boleh sama sekali. Sekarang sudah boleh walaupun dengan keadaan terbatas. Ya. Terus agar kita bisa meningkatkan lagi program belajar mengajar di sekolah ya. Alangkah baiknya kita tetap menjaga protokol kesehatan yang diperintahkan ya. Tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah ya. Itu saja dari saya. Terus sekarang kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu bentuk aljabar. Nah, di sini saya Pak Aldi ya akan menggantikan Bu Okta mengajar matematika. Ya, karena kan sebelumnya saya itu prakarya, sekarang saya tukar dengan Bu Okta. Bu Oktanya yang prakarya, saya yang matematika. Oke ya, ini bab baru yaitu bentuk aljabar. Nah, yang pertama itu kita harus mengenal dulu bentuk aljabar itu seperti apa. Ini ya, semisal Pak Erik sama Pak Thohir itu ngobrol. Nah, ini Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Terus Pak Thohir bilang, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik, beli apa aja? Terus Pak Erik jawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak-anak yang kelas 7 SMP. Nah, berarti kan kalau misal kita ilustrasikan ya, Pak Thohir kan membeli buku ya, 2 kardus dan 3 buku ya. Bila kita gambarkan kan seperti ini ya. Sedangkan Pak Erik itu cuma 5 buku. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya untuk isi dari kardus itu berapa ya. Isi dari kardus ini berapa kan? Ini sama ini berapa kan kita juga nggak tahu. Nah, sekarang kita fokus ke Pak Erik dulu. Nah, Pak Erik berarti kan jelas ya 5 buku, berarti jumlahnya ada 5. Sekarang kalau Pak Thohir, yang jelas kan jumlahnya kan ada 3 buku ditambah 2 kardus. 2 kardus kan satu kardusnya berapa isinya kan kita juga nggak tahu ya. Jadi karena jumlah yang di dalam kardus itu tidak kita ketahui, bisa kita ibaratkan saja ya. Apabila misal kita ibaratkan jumlah dalam satu kardus itu X ya. Jadi kalau ada 2 kardus berarti ada 2X plus 3 ya. 3-nya ini dari buku ini ya. Terus X ini jumlah buku yang ada di kardus. Tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi kita misalkan aja dengan simbol X. Nah, itu untuk bentuk aljabar dulu. Nah, kalau misalkan ternyata di dalam kardus itu setiap kardus itu isinya 4, ya berarti tinggal kita ganti ya. Tinggal kita ganti, berarti X-nya itu kita ganti 4. Kalau misal setiap kardus itu isinya 4, kalau misal 5 ya tinggal kita ganti 5.
Ya. Kalau 10 ya tinggal kita ganti 10 seperti itu ya. Terus ini, apabila Dini membeli apel sebanyak 3 kardus, 2 tas belanja, dan diberikan bonus 2 apel, bagaimana cara penulisan barang belanjaan Dini? Ya. Nah, ini kan berarti kan dalam kasus ini, berarti kan Dini itu kan membeli 3 kardus ya. 3 kardus dan 2 tas belanja, membeli apel ya sebanyak 3 kardus, 2 tas belanja, dan dapat bonus 2 apel. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kalau kan kita nggak tahu ya isi di dalam kardus berapa, isi di dalam tas berapa ya. Nah, kita pakai pemisalan lagi. Nih, apabila X itu menyatakan banyak apel dalam 1 kardus. Nah, sehingga berarti kan kalau 3 kardus jadinya 3X. Nah, itu untuk yang kardus. Sekarang untuk yang tas belanja, kan karena X sudah dipakai, kita bisa pakai juga Y, bisa ya. Y itu menyatakan banyak apel dalam 1 tas. Jadi kalau ada 2 tas menjadi 2 Y ya. Terus untuk bonusnya 2 apel ya, karena kita konteksnya apel jadi tetap aja ditulis 2, sehingga penulisan barang belanjaan Dini itu seperti ini ya. 3X plus 2Y plus 2 ya. Saya ulangi lagi, kenapa ini X, dan ini Y? Karena barangnya berbeda. Maksudnya tempatnya itu kan berbeda. Yang satu kardus, yang satu tas belanja. Makanya ini berbeda. Ya. Terus apabila kita diketahui 2 bentuk aljabar seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini kan 2X plus 4 ya kan. Berarti kan ini terdapat operasi penjumlahan dengan adanya 2 bilangan ya. Bilangan 1 itu 2X, yang satunya adalah bilangan 4. Nah, kalau di aljabar itu bisa dibilang dengan suku ya. Jadi suku itu dipisahkan ya, atau suku itu ya, jadi bisa dibedakan ya, 2X dengan 4. Nah, ini berarti terdapat 2 suku. Lalu yang coba yang bawah ini kan 4X plus 4Y plus 3, berarti ada 3 suku, yaitu kan 4X ini ya, 4Y dan 3. Nah, ini 4X, 4Y dan 3 itu merupakan suatu suku dalam bentuk aljabar. Nah, ini ya bentuk-bentuknya. Apabila terdapat cuma satu suku ya, kalau cuma di soal cuma 3X gitu atau 2X, nah ini disebut ini ya monomial. Kalau seperti ini ya, kalau seperti yang 2X plus 4 kan ada 2 suku. Nah, itu bisa disebut binomial. Kalau yang bawah ini kan terdapat 3 suku ya, yang ini 3 suku, berarti disebut trinomial. Dan untuk yang bentuk, apabila bentuk aljabarnya itu lebih dari 3 suku,
itu dinamakan polinomial. Nah, itu untuk penamaan berdasarkan jumlah sukunya, banyak atau banyaknya sukunya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, kembali lagi ke 2x+4. Sekarang kita nggak fokus ke sukunya, sekarang kita fokus ke poin-poinnya ini ya. Kita fokus ke 2, ke x, dan ke 4. Nih, kita pecah lagi, ini kan 2x ya. Yang ini kan 2x. Ya, ini 2x. Kita pecah lagi menjadi 2 dan x. Nah, ini kan sudah, berarti kan sudah terpecah semua ya, setiap komponen. Nah, 2 di sini itu disebut dengan koefisien. Ya, ingat-ingat 2 itu disebut dengan koefisien. Sedangkan x itu disebut dengan variabel, dan 4 ini ya, 4 ini disebut dengan konstanta. Nah, apa sih pengertian dari ketiga ini tadi? Yang pertama kita lihat koefisien ya. Koefisien adalah faktor perkalian dalam beberapa suku dari sebuah polinomial, deret, atau ekspresi, biasanya berupa angka. Nah, koefisien, pengertian koefisien itu yang penting ini adalah bilangan yang menyertai variabel. Jadi, koefisien itu adalah bilangan yang menyertai variabel atau selalu nempel dengan variabel. Contohnya seperti ini kan, 2x. Nah, 2 ini berarti koefisien. Nah, itu ya. Sekarang variabel. Variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal atau himpunan operasi yang diberikan. Ya, yang dimaksud berubah ini apa? Ya, seperti yang contoh sebelumnya. Tadi kan apabila Pak Thohir kan membeli 2 kardus. Jadi kan Pak Thohir kan membelinya kan 2 kardus ditambah 3 buku kan. Kalau penyimbolannya kan seperti ini tadi. Ya kan, 2x plus 3. Ini tadi Pak Thohir membeli buku sebanyak 2 kardus plus 3 buku. Nah, variabel di sini itu kan x ya. Variabel x itu kan nilai yang dapat berubah dalam suatu cakupan soal. Nah, maksudnya berubah itu bagaimana? Nah, ini x-nya itu bisa diisi. Misal x-nya kalau x sama dengan 1, berarti kan hasilnya berapa? Berarti kan 2 dikali 1, ya kan? Dikali 1 plus 3. Ini kali ya. Nah, hasilnya kan berapa? Berarti hasilnya kan 5. Kalau x-nya 2, kalau x sama dengan 2, berarti kan tinggal kita kalikan 2 dikali 2 tambah 3. Hasilnya kan 7. Nah, ini kan berarti variabel itu nilai yang dapat berubah. Jadi x-nya ini berubah-ubah. Bisa x-nya nanti 1 atau bisa x-nya 2. Itu nanti bergantung pada soal atau yang diketahui. Nah, di sini ya, variabel adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika. Itu untuk variabel. Sekarang konstanta. Konstanta itu kebalikannya dari variabel.
Ya, kalau variabel tadi kan nilainya kan bisa berubah-ubah. Ya, bisa X-nya 1, bisa X-nya 2, bisa X-nya 3, dan seterusnya. Nah, kalau konstanta itu nilainya tetap atau nggak bisa dirubah. Seperti ini contohnya ya. Ini kan 4. Ya sudah, nilainya berarti 4. Nggak bisa dirubah lagi. Ya. Nilainya kalau misal di sini diketahui 4, ya berarti nilainya adalah 4. Itu yang dimaksud dengan konstanta. Atau mungkin kalian bisa memahami konstanta itu adalah suku pada operasi aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, itu untuk konstanta. Jadi konstanta itu suatu bilangan yang nggak ada variabelnya. Tadi kan kalau yang bilangan yang selalu dengan variabel itu kan dinamakan koefisien. Nah, kalau bilangan yang tidak memuat variabel atau tidak ada variabelnya itu disebut dengan konstanta. Ya, itu ya untuk perbedaan dari ketiganya. Sekarang kita akan mencoba untuk menyederhanakan dan mengelompokkan bentuk aljabar sesuai dengan suku-sukunya. Yang pertama ini ya, buat bentuk sederhana dari 4x plus 9 min 5x min 2. Nah, ini cara menyederhanakannya. Kita harus mengumpulkan suku-sukunya sesuai dengan sejenisnya. Jadi kalau misal di contoh ini kan 4x itu kan sejenis dengan 5x ya, karena sama-sama memuat variabel x. Nih, terus 9 sama negatif 2 itu kan juga sejenis karena apa? Mereka konstanta. Nah, konstanta apa tadi? Coba kalau lupa silahkan mundurkan video ini beberapa detik ya. Nah, ini ya, kelompokkan suku-suku sejenis. Karena 4x dan 5 dan min 5x itu kan sejenis, jadi kita kelompokkan dulu sini ya. Nih, sedangkan 9 dan min 2 kita kelompokkan di sini. Nah, terus kita olah kan. Karena 4x min 5x ya bisa kita operasikan yang koefisiennya dulu ya. Karena x-nya sama, kita operasikan koefisiennya berarti 4 min 5 dikalikan x ini ditambah 7. 7 ini kan dari 9 plus 2. Nah, kalau sudah kan kita operasikan ini 4 kurangi 5 ketemunya min 1x plus 7. Nah, kalau misal dalam bentuk aljabar seperti ini, misal ada atau koefisiennya 1, itu bisa ditulis seperti ini ya, atau satunya bisa hilang, itu sama saja. Itu untuk bentuk aljabar ya, atau penulisan dalam bentuk aljabar itu boleh seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 2 atau soal kedua ini ya, sederhanakan bentuk aljabar 2a kuadrat plus 2b kuadrat min 4ab plus 3b kuadrat min 3a kuadrat. Ya, berarti kan kita kelompokkan yang a kuadrat, yang variabelnya a kuadrat dengan a kuadrat, b kuadrat dengan b kuadrat, dan ab. Nah, karena ab sendiri ya, kita tulis ini ya, berarti di sini 2a kuadrat min 3a kuadrat, lalu yang b kuadrat kan 2b kuadrat plus 3b kuadrat, dan min 4ab kan sendiri ya, berarti kita tulis lagi aja dulu. Setelah itu kita operasikan 2 min 3a kuadrat plus 2 plus 3a kuadrat dikurangi min 4ab.
Hasilnya min 1A kuadrat plus 5B kuadrat min 4AB. Atau bisa juga kita tulis sama dengan ya di sini aja. Dengan min A kuadrat ditambah 5B kuadrat dikurangi min 4AB. Nah, seperti itu juga boleh. Ya, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa juga chat pribadi saya boleh. Mungkin itu apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.